it's me Fiona. Welcome back to my channel. I hope in this situation, dalam situasi ini kalian tetap sehat selalu, jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, terus makan makanan bergizi, terus olahraga. Ya, walaupun kita dalam rumah, kita harus tetap olahraga. Jadi, hari ini aku mau bahas salah satu jenis jurnalisme, yaitu namanya jurnalisme sastra. Loh, kok emang ada ya jenis-jenis lainnya lagi jurnalisme? Nah, jadi memang pada umumnya jurnalisme kan emang bersifat kaku, terus menampilkan fakta. Nah, kalau jurnalisme sastra ini masuk juga. Jadi dia gaya penulisannya seperti novel atau cerita-cerita fiksi, roman, tapi tetap menekankan unsur kefaktaan sebuah peristiwa. Tapi ciri khasnya adalah dia lebih mengikat antara si penulis dengan pembaca dengan mempergunakan emosi, sudut pandang orang, dan detail-detail yang penting gitu. Nah, oleh karena itu, jurnalistik sastra adalah jenis tulisan jurnalistik yang teknik dan gaya penulisannya menggunakan cara yang biasa dipakai dalam karya sastra. Namun, kamu harus catat jurnalisme sastra itu bukan kategori jurnalisme fiksi. Nama lain dari jurnalisme sastra itu ada beragam. Ada jurnalisme naratif, literary of fact, factual fiction, romantic reporting. Nah, sebenarnya jurnalisme sastra ini dibilang bukan baru. Awalnya dia itu berasal dari zaman Yunani kuno dan Kekaisaran Romawi. Pada saat itu, karya sastra sudah menjadi sarana pendidikan. Meski termasuk fiksi, karya sastra Yunani kuno telah dijadikan bahan ajar untuk mendidik masyarakat Yunani. Misalnya syair-syair. Jadi mereka nganggap tuh syair-syair Romawi kuno itu sebenarnya sudah termasuk jurnalisme sastra. Terus kemudian berkembang, pertama disempurnakan di Amerika pada sekitar tahun 60-an 70-an oleh Wolfe. Pada saat itu memang ada gebrakan baru dalam era jurnalistik. Namanya pergerakannya New Journalism. Makanya jurnalistik sastra dibawakan oleh si Wolfe ini. Nah, lalu kemudian tahun 1970-an sampai 80-an ada lagi pelopornya, ada John McPhee, Richard Rogers, Mark Singer. Nah, kemudian dulu itu bentuknya itu juga belum dibentuk dalam media massa cetak, cuman baru seperti memoir, esai-esai historis, etnografis, bahkan berita-berita mengenai peristiwa nyata. Terus kalau di Indonesia udah ada belum sih? Udah. Pertama kali itu memang dipelopori oleh Tempo pada tahun 1990-an. Dia itu menjadi inisiator pertama yang menerapkan jurnalistik sastra. Kemudian gara-gara mungkin menarik kontennya itu mengisahkan kan, beritanya itu mengisahkan, akhirnya beberapa media massa cetak juga ikut gaya jurnalistik sastranya Tempo. Banyak jurnalis sastrawan yang ikut andil dalam dinamika jurnalistik sastra Indonesia. Ada Remy Saldo dari majalah Aktuil, Kori Layun Rampan dari majalah Sarinah, Titi Said dari majalah Kartini, dan lain-lain. Terus katanya tadi jurnalistik sastra berbeda dengan jurnalistik pada umumnya. Apa aja sih perbedaannya? Ciri khasnya itu yang pertama menggunakan kaidah dan elemen-elemen sastra dalam penulisannya, seperti menggunakan majas, terus tadi sudut point of view dari si pelaku, bukan dari sisi penulis ya. Lalu tidak menggunakan gaya piramida terbalik. Kan biasanya kalau untuk artikel berita itu harus pakai piramida terbalik. Nah, terus tapi sama dengan berita jurnalistik lainnya, masih menggunakan unsur 5W 1H. Terus haruslah faktual,
pelaporan berita tidak dibatasi oleh tenggat waktu. Ciri khas di situ karena jurnalistik sastra itu lebih in-depth, lebih mendalam. Jadi butuh proses peliputan yang lebih lama, bahkan memakan waktu berbulan-bulan. Nah, terus sumber data diperoleh dengan menggunakan reputasi lanjut seperti tadi aku bilang. Jadi nggak cuma sekali doang dia mencari berita, sampai setiap hari menggunakan reka publik dan catatan historis. Diperoleh dari banyak narasumber, bukan cuma dari 1 atau 2 orang narasumber. Dokumen yang sah, buku harian, catatan pribadi, dan publikasi resmi lainnya. Terus isu-isu yang dibahas dalam jurnalisme sastra ini bukan yang populer atau sedang tren. Istilahnya masih menyimpan misteri atau kisah-kisah yang belum terungkap. Terus kalau misalkan produk jurnalisme sastra di era sekarang itu apa sih? Yang pertama ada memoir seperti tadi aku bilang. Terus memoir itu apa sih? Jadi memoir itu adalah sebuah buku kenang-kenangan, catatan peristiwa dari sudut pandang si penulis. Tapi biasanya seringkali dibuat oleh orang-orang besar atau orang-orang penting yang menjelaskan atau menggambarkan sebuah peristiwa dan menunjukkan posisinya dalam cerita tersebut. Contohnya kalau untuk memoir itu ada Memory of Geisha. Lalu yang kedua, bentukannya itu ada biografi. Biografi itu seperti kalian tahu, dia menceritakan, meriwayatkan hidup seseorang ditulis oleh orang lain. Biografi dalam jurnalisme sastrawi ditulis bergaya sastra, seperti sedang menceritakan pengalaman hidup seseorang dalam bentuk cerpen atau novel. Terus ketiga itu ada esai personal. Apa sih maksudnya esai personal itu? Seperti esai pada umumnya, itu ditambahin bumbu sastra sedikit, tetapi tetap menunjukkan kebenaran di dalam tulisan, sehingga pada akhirnya terlihat seperti cerita tetapi bukan fiksi karena ditulis berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. Tulisan seperti ini membuat pembaca bisa mengikuti alur cerita lebih detail dan jelas serta dapat mengembangkan imajinasi pembaca. Seringkali tulisan seperti ini berisi tentang tanggapan penulis terhadap satu kejadian penting, seperti contohnya ini, aku tampilin. Lalu yang keempat itu artikel feature. Artikel feature merupakan tulisan berupa bagian kecil dari sebuah wacana yang panjang dan mengindahkan kaidah serta elemen-elemen sastra. Artikel ini dapat memuat tentang profil seseorang, sejarah, pengalaman manusia, atau sebuah peristiwa atau keadaan yang tidak terlalu menjadi perhatian masyarakat. Jadi berbeda dengan memoir dan biografi, dia si penulis ini menjelaskan, mengisahkan cerita yang dianggap menarik, tapi tidak yang disorot itu bukan orang penting atau orang yang menjadi perhatian masyarakat gitu. Nih aku kasih contohnya. Yang kelima itu ada non-fiksi naratif. Menurut buku jurnalistik sastrawi, non-fiksi naratif adalah karya tulis berupa kebenaran yang diceritakan dengan mengikut sertakan elemen-elemen beserta kaidah sastrawi. Nah, kalau untuk non-fiksi naratif ini hampir sama dengan artikel feature. Cuman kalau non-fiksi naratif ini sudah dijadikan buku. Kalau artikel feature kan bisa dimuat dalam berita online atau media massa cetak. Nah, contohnya apa sih kalau untuk non-fiksi naratif? Itu ada Kejarlah Daku, Kau Kusekolahkan, karya Alfian Hamzah. Lalu keenam, yang terakhir itu ada esai sastrawi. Tulisan atau karangan prosa yang membahas masalah secara sepintas, kemudian dibahas dari perspektif si penulis dengan menggunakan elemen-elemen sastra, seperti misalnya dengan membahas sejarah atau asal-usul dari sebuah permasalahan. Perbedaan tulisan kreatif non-fiksi pada umumnya dengan jurnalistik sastrawi adalah secara penulisan jurnalisme sastrawi menggunakan kalimat yang cenderung lebih singkat. Satu paragraf yang mewakili satu ide
dan menunjukkan inti tulisannya terlebih dahulu. Selain itu, pesan yang ingin disampaikan juga lebih ditunjukkan dan diharapkan tulisan tersebut dapat memicu diskusi selanjutnya. Nah, kalau kalian pikir berarti kalau tulisan cerita seseorang yang dimuat dalam blog itu masih termasuk jurnalisme sastra? Enggak, itu salah. Karena blog itu dikelola oleh pemilik, sehingga tidak termasuk media massa profesional. Terus kalau untuk di media penyiaran juga bukan, karena tidak termasuk dalam karya tulis non-fiksi, karena bukan media cetak, sehingga sumber tidak ditemukan. Nah, kalian udah lebih tahu kan apa itu jurnalisme sastra? Kalau masih ada yang ingin bertanya, kamu boleh taruh di kolom komentar. Sekian dulu video dari aku, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!